Kita mulai ya teman-teman ya. Halo. Ya, Ibu. Ya, kita mulai ya. Perkenalan dulu ya. Saya Suster Morinain. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Saya sekarang posisinya ada di bagian quality management. Sekarang saya menyapa teman-teman dulu ya. Selamat malam semua teman-teman. Malam, Ibu. Malam, Bu. Masih semangat kan ya belajarnya? Masih, Bu. Oke, kita mulai ya. Malam ini kita membahas masalah keperawatan komunitas. Yaitu ada 10 soal. Yang nomor 1 kita mulai ya. Perawat komunitas mengunjungi sebuah asrama sekolah anak SMP. Hasil kunjungan pada bulan Oktober 2023 terjadi kasus DBD pada 14% siswa. 5 bulan lalu terjadi kasus yang sama pada 20% siswa. Hasil pengamatan banyak baju-baju bergantungan di kamar-kamar siswa dan terdapat selokan yang tertutup dan genangan air pada pot-pot dan kaleng bekas minuman di sekitar asrama. Apakah tindakan prioritas yang dilakukan perawat komunitas? A. Bersama-sama warga dan siswa membersihkan lingkungan. B. Melakukan P3M lingkungan. C. Memberikan kelambu pada warga pesantren. D. Membagi lotion anti nyamuk pada warga dan siswa asrama. E. Bekerja sama dengan RT RW untuk melakukan fogging terhadap lingkungan dan asrama. Ya, teman-teman boleh memilih jawabannya ya. Ibu hostnya boleh tunjukin jawabannya kali ya? Iya. Jawabannya A, B, E paling banyak. Ada lagi? Boleh dibahas ya, Ibu? Kenapa? Yang paling banyak ya. Udah. Boleh dibahas ya, Ibu? Ya, kita bahas ya. Jadi teman-teman 60% menjawab E, A itu 20%, B itu 20%. Jawabannya yang paling benar itu adalah B. Ya teman-teman ya, melakukan P3M. Kenapa kita melakukan P3M? Karena menunjukkan adanya penanganan penyebab penyakit yang tidak tuntas, yaitu pemberantasan faktor penyebab DBD. Jadi kita harus melakukan P3M. Ini pembahasannya ya. Saya ini dulu. Saya tunjukin. Kenapa tidak bisa ya? Ini ya teman-teman ya, kenapa alasannya kita memilih P3M karena adanya penyebab yang belum tuntas. Jadi itu
kasusnya kan sudah berulang-ulang. Udah 5 bulan yang lalu, terjadi lagi. Jadi kita 3M itu. 3M itu 3M itu kan lengkap kalau kita kasih ke pendidikan ke masyarakat gitu loh. Kalau kita jawab tadi, kalau itu kan bekerja sama dengan RT RW untuk melakukan fogging terhadap lingkungan asrama. Kita hanya membunuh nyamuknya doang gitu, tapi kita tidak menuntaskan bagaimana supaya ini tidak terlanjut lagi gitu. Makanya pilihannya itu adalah B ya teman-teman ya. Setuju nggak? Karena kita mau membasmi supaya itu tidak berulang kembali. Jadi harus kita terapkan P3M. Kalau hanya fogging berarti kan fogging itu sementara dan tidak beberapa efektif untuk kalau fogging itu karena belum tentu semua rumah terbuka, masuk dia ke got-got gitu. Dah? Bagaimana teman-teman? Bisa kita lanjut ke nomor 2. Lanjut, Bu. Oke, terima kasih. Nomor 2 ya. Perawat komunitas melakukan pengkajian di suatu desa dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat, ada tempat perkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta tempat pembuangan sampah. Lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Apakah metode pengkajian dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Yaitu studi literatur. B. Wawancara. C. Fokus group discussion. Yang D. Windshield survey. Yang E. Questionnaire. Kalau menurut teman-teman, apa tuh jawabannya? Saya baca lagi ya. Oke, apa lagi? Udah semua ini jawabannya. Udah ya? 100%. Oke. Pembahasannya itu teman-teman semua jawabannya benar ya. Karena itu adalah mengumpulkan data tentang kondisi peta lingkungan, lokasi tempat berkumpul warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, dan lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Jadi jawabannya benar. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Jadi kalau studi literatur itu adalah serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka, yaitu dengan kita membaca atau mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan wawancara adalah merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi kalau wawancara itu harus ada narasumbernya ya teman-teman ya. Kalau fokus group discussion merupakan bentuk wawancara yang mempunyai topik dan ada moderatornya. Sedangkan kuesioner itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi yang benar itu adalah windshield survey. Kita masuk ke soal nomor 3 ya teman-teman.
Suatu kelurahan berada di lingkungan pabrik kayu yang menghasilkan limbah asap 35% masyarakat menderita ISPA, 15% diantaranya adalah anak-anak. Masyarakat mengatakan tidak mau menggunakan masker, terutama anak-anak karena merasa tidak nyaman. Perawat memberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya penggunaan masker. Apakah strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat? A. Promosi kesehatan. B. Advokasi kesehatan. C. Supervisi. D. Kemitraan. E. Pemberdayaan masyarakat. Oke, jawabannya benar ya teman-teman. A. Sepertinya teman-teman sudah pintar semua nih. Langsung 100% atau soalnya yang terlalu gampang kali ya. Kita bahas ya teman-teman ya. Satu-satu kita bahas, yaitu definisi. Kalau definisi promosi kesehatan itu adalah sebagai segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Kita itu pilihannya tadi, kita bahas satu-satu. Kalau advokasi kesehatan itu adalah mewakili. Yang kemarin dia itu Bapak bagi duit, Pak. Fungsi advokasi adalah konseling ya teman-teman. Jadi konseling berupaya memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas atau dihalangi atau dihambat atau dibatasi. Sedangkan supervisi itu adalah aktivitas untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan benar, aman, dan lain-lain. Sedangkan kemitraan itu adalah kerjasama ya teman-teman. Sedangkan memperdayakan masyarakat adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam merawat diri sendiri dan mempromosikan kesehatan di komunitas mereka. Jadi jawaban yang benar itu adalah promosi kesehatan. Kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Kita lanjut ya. Iya, Ibu, silakan dilanjut, Ibu. Iya, terima kasih. Soal nomor 4 ya. Hasil pengkajian pada masyarakat di RW RT 0404 ditemukan data peningkatan 15% kasus baru penyakit TBC, 70% merasakan adanya gejala penyakit, 50% pendidikan lulus SD, 60% keluarga prasejahtera, 45% bekerja sebagai buruh, 59% penderita jarang meluangkan waktu untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. B. Manajemen kesehatan tidak efektif. C. Defisiensi kesehatan komunitas. D. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. E. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke. Ya. 33% C,
67%. Nggak berubah lagi nih hasilnya. Oke, kita bahas ya. Jawabannya itu C ya teman-teman, defisiensi kesehatan komunitas. Karena apa? Karena ditandai dengan adanya satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan risiko masalah kesehatan yang dialami oleh suatu populasi, yakni peningkatan kasus baru, banyaknya keluarga prasejahtera, banyak merasakan gejala penyakit, dan tidak dapat meluangkan waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya. Jadi yang benar itu adalah C. Kita bahas ya teman-teman. Kenapa C? Karena kalau perilaku kesehatan cenderung berisiko itu kan berarti kita itu masih cenderung berisiko gitu. Kalau ini kan dia banyak masalahnya, makanya dia dikatakan defisiensi kesehatan komunitas. Karena ini masalahnya kesehatannya banyak dan sudah mengganggu kesejahteraan. Yang kedua itu adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Kalau manajemen kesehatan itu adalah merujuk pada masalah kesehatan yang luas. Contohnya itu ya, ada penyakit kronis, masalah kesehatan mental. Jadi dia tidak bisa memanage tentang kesehatannya. Sedangkan kesiapan peningkatan manajemen kesehatan itu adalah terkait dengan kurangnya pengetahuan, kurangnya motivasi, dan perubahan perilaku. Sedangkan pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu adalah termasuk di dalam beberapa ini tergantung yaitu ya pola kesehatan tidak efektif. Makanya kita memilih jawabannya C, defisiensi kesehatan komunitas karena ditandai dengan adanya satu atau lebih masalah kesehatan. Jadi C 33% ya, lumayan lah. Ada yang mau ditanya teman-teman? Kita lanjut. Silakan dilanjut Ibu. Oke, soal nomor 5 ya. Seorang perawat komunitas melakukan survei di suatu desa. Didapati hasil pengkajian terdapat suatu kelurahan yang memiliki pemukiman yang padat. Terdapat penjual unggas, rumah makan, kandang ternak yang menempel dengan rumah, tempat pembuangan sampah, dan aliran air yang digunakan masyarakat di desa untuk mencuci dan mandi. Apakah faktor determinan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat? A. Faktor perilaku. B. Faktor pelayanan kesehatan. C. Faktor lingkungan. D. Faktor individual. E. Faktor genetik. Ibu mohon maaf untuk launch poll-nya bermasalah, boleh via chat dulu ya. Iya.
Saya harus apa nih? Boleh dibahas ya, Ibu? Kenapa? Boleh dibahas ya, Ibu? Oh ya, ya, oke, kita bahas ya. Tapi nggak kelihatan nggak apa-apa ya. Slide-nya sekarang terlihat, Ya, Ibu. ini slide saya terlihat, tapi jawaban yang tadi tidak terlihat. Hanya ada 4 determinan utama yang mempengaruhi derajat kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat, yaitu faktor lingkungan adalah ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup perumahan, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air kotoran atau limbah, rumah hewan, ternak, atau kandang. Sedangkan faktor determinan itu menurut teori HL Bloom itu belum ya. Teori HL Bloom ada 4 faktor determinan, yaitu 1 faktor lingkungan, 2 faktor perilaku, 3 faktor pelayanan kesehatan, yang keempat faktor genetik atau keturunan. Sedangkan faktor individu itu tidak ada ya teman-teman. Ada yang mau ditanya? Kita lanjut. Silakan Dilanjut. dilanjut, Ibu. Kenapa? Silakan dilanjutkan, Ibu. Oke, masuk kita ke nomor 6 ya. Perawat komunitas ditugaskan untuk mengumpulkan dokumen berupa riwayat daerah, tipe keluarga, status perkawinan, statistik angka kelahiran dan kematian, serta agama di Desa Bojong Indah Permai. Apakah jenis data yang dikumpulkan oleh perawat tersebut? A. Data subsistem komunitas. B. Data kualitatif. C. Data inti komunitas. D. Data persepsi. E. Data kuantitatif. Boleh dibahas ya, Ibu. Oke, ya. Jawabannya C ya teman-teman, data inti komunitas. Kenapa data inti komunitas? Bu, kedengeran nggak? Karena ada azan ya. Sholat sebentar. Kedengeran nggak? Boleh. Halo? Teman-teman kedengeran? Ya, Ibu kedengeran.
Terdengar, Ibu. Iya, nggak apa-apa kita lanjut. Soalnya sholat pas kebetulan deket masjid. Saya baca aja ya. Data inti komunitas atau sebentar boleh nggak? Kita ini break sebentar ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya teman-teman. Ini pembahasannya tadi kita pilih data inti komunitas, yaitu terdiri dari data data inti komunitas terdiri data berupa sejarah atau riwayat daerah, demografi, tipe keluarga, status perkawinan, statistik vital, dan agama. Sedangkan subsistem komunitas itu yaitu pengkajian fisik, pelayanan kesehatan dan sosial ekonomi, keamanan dan transportasi politik dan pemerintahan, komunikasi pendidikan, dan rekreasi. Sedangkan data kualitatif, jenis data yang diamati dan direkam biasanya data kualitatif bersifat non-numerik, secara umum data tidak dapat dihitung. Sedangkan persepsi adalah pengalaman tentang sesuatu peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Makanya tadi karena ada tentang riwayat daerah, demografi, tipe keluarga, jadi makanya kita memilih data inti komunitas. Kita lanjut ya teman-teman. Soal nomor 7. Seorang perawat komunitas mendatangi sekolah TK Nusantara dan memberikan vaksin polio secara gratis kepada anak TK. Kegiatan ini rutin dilakukan selama 2 kali dalam setahun. Apakah upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh perawat? A. Penyuluhan kesehatan, B. Kuratif, C. Promotif, D. Preventif, E. Rehabilitatif.
Sudah? Kita bahas ya. Jawabannya itu adalah preventif, di mana tindakan keperawatan untuk mencegah kejadian penyakit pada komunitas seperti pemberian vaksinasi, imunisasi, isolasi penderita penyakit menular, dan pencegahannya kejadian kecelakaan baik di fasilitas umum maupun di tempat kerja. Sedangkan penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga peserta tidak sadar atau tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Sedangkan kuratif itu adalah upaya mengidentifikasi dan mengetahui jenis penyakit pada fase awal serta melakukan tindakan perawatan atau pengobatan yang tepat dan segera. Sedangkan promotif itu adalah pelayanan keperawatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan komunitas pada umumnya. Rek ngagigihan putih paling mampu. Sedangkan rehabilitatif itu adalah tindakan pemulihan agar fungsi kesehatan pasien kembali pulih seperti semula. Rehabilitatif Rehabilitatif itu biasanya contohnya kalau ada pasien stroke, terus dia ada kelemahan anggota tubuh, kan kadang-kadang ada ya perawat atau perawat yang home care membantu pasiennya untuk fisioterapi di rumah atau kalau pasiennya yang datang ke rumah sakit. Teman-teman ada yang mau ditanya? Kita lanjut. Oke. Kita masuk ke nomor 8 ya. Perawat puskesmas menemukan data sebanyak 35% masyarakat di Desa Embong menderita diabetes mellitus terkontrol. Perawat puskesmas memberikan penyuluhan tentang perawatan kaki pasien dengan penyakit DM. Apakah upaya kesehatan yang dilakukan oleh perawat? A. Pencegahan tersier, B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan primer, D. Rehabilitatif, E. Kuratif.
Kita bahas ya. Jawabannya itu adalah pencegahan tertier, di mana data fokusnya itu perawat puskesmas memberikan penyuluhan mengenai perawat kaki DM. Berdasarkan kasus, upaya kesehatan masyarakat yang sedang dilakukan perawat adalah pencegahan tertier. Pencegahan tertier itu adalah merupakan pencegahan yang mencakup usaha untuk mempertahankan kesehatan yang optimal setelah mengalami suatu penyakit. Pencegahan tertier bagi individu kerap membutuhkan perubahan perilaku atau gaya hidup yang signifikan. Contohnya mencakup kepatuhan mengikuti pengobatan yang meresepkan atau program olahraga dan diet. Maksudnya mengikuti pengobatan yang rutin, nggak bisa kalau udah nggak ada keluhan obatnya nggak diminum gitu maksudnya. Atau program olahraga dan diet. Sedangkan pencegahan sekunder itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah kesehatan pada tahap awal sebelum gejala atau komplikasi lebih lanjut muncul. Contohnya, screening kesehatan untuk mendeteksi penyakit pada tahap awal dan pemeriksaan rutin untuk memantau kondisi kesehatan. Sedangkan pencegahan primer itu adalah tindakan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kondisi atau penyakit pada individu atau populasi yang belum mengalami masalah tersebut. Contohnya tadi vaksinasi untuk mencegah penyakit menular, promosi kebersihan untuk mencegah infeksi, dan edukasi tentang gaya hidup sehat. Sedangkan rehabilitasi itu adalah untuk membantu pemulihan atau pemulihan fungsi fisik atau mental atau sosial seseorang setelah mengalami penyakit, cedera, atau kondisi kesehatan lainnya. Sedangkan kuratif itu adalah perawatan yang dilakukan untuk menyembuhkan atau meredakan penyakit atau kondisi medis setelah terjadi. Jadi kita pilih pencegahan tertier. Kita lanjut yang ke-9. Pada desa terpencil, data terisolasi terjadi gatal-gatal pada badan dan bersisik atau skabies sebanyak 69%. Penduduk desa menganggap penyakit ini hal biasa. Apa tindakan keperawatan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Berikan gizi tambahan pada masyarakat berisiko. B. Bekerja sama dengan warga untuk pembersihan lingkungan. C. Merubah sikap dan gaya hidup bersih. D. Memberikan salep kulit untuk mengatasi gatal-gatal di badan. E. Pendidikan kesehatan. Kita bahas ya. Jawabannya itu adalah pendidikan kesehatan.
Karena tujuan dari pendidikan kesehatan itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan individu atau masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka, atau menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan mampu mengambil tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan mereka sendiri dan komunitas. Karena kita kasih pendidikan kesehatan itu, kalau kita kasih pendidikan kesehatan itu kepada masyarakat, semua masalah tentang skabies itu akan dapat diatasi. Karena kita ketahui bahwa skabies itu adalah penyakit kudis, dan ini bisa dia karena kotor gitu teman-teman. Jadi dia bisa hidup di spray, di gorden, di bantal, atau pakaian yang terinfeksi. Dan penularannya ini pun bisa karena kita bersentuhan, bisa karena memang nggak sengaja bersentuhan, atau memang kita sedang kontak melakukan jabat tangan gitu. Makanya diperlukan pendidikan kesehatan supaya bisa mencegah terjadinya penyebaran skabies itu ke lebih luas lagi. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Boleh dilanjut dulu, Ibu. Kenapa? Halo, ya. Boleh dilanjut dulu, Ibu. Oke. Kita soal yang terakhir ya. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh perawat komunitas ditemukan data bahwa belum terdapatnya pengelolaan sampah yang benar. Sampah dibuang di pekarangan rumah dan kadang dilakukan pembakaran atau dibuang ke sungai. Perawat bersama tokoh masyarakat membentuk kader peduli sampah yang dibentuk oleh Karang Taruna. Apa strategi intervensi keperawatan komunitas? A. Memperdayakan kader. B. Memberdayakan masyarakat. C. Memberi pendidikan kesehatan. D. Kerjasama dengan pihak ketiga. E. Promosi kesehatan. Boleh dibahas ya, Ibu. Oke. Jawabannya B ya, memberdayakan masyarakat. Kenapa memberdayakan masyarakat? Untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki peran aktif
dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan komunitas mereka, serta memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Karena kalau kita pergi ke tadi, memberdayakan kader, kader itu kan hanya sedikit. Dan kadang-kadang kader itu karena orang-orangnya masih pemuda-pemuda, kadang-kadang masyarakat masih kurang mendengar. Ya, jadi kalau memberikan pendidikan kesehatan yaitu berupa bimbingan atau tuntunan kepada peserta kepada masyarakat maksudnya. Jadi kalau kurang efektif lah gitu ya. Kalau bersama dengan pihak ketiga mungkin masih memerlukan proses yang panjang gitu ya. Kalau promosi kesehatan ini kan tentang lingkungan. Jadi memang kita lebih tepatnya menjawab memberdayakan masyarakat. Ini pembahasannya teman-teman ya. Siap, terima kasih Ibu. Iya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari ibu-ibunya, sekiranya Ibu apakah ada tips atau trik untuk ibu-ibu kita yang akan melaksanakan UKOM nantinya, Ibu? Oh ya, dulu saya waktu triknya ya memang saya belajar gitu ya. Tapi kalau sudah deket waktunya itu, saya biasanya buku cuma hanya sekilas supaya jangan stres gitu ya memikirkan itu karena kita harus istirahat yang cukup, makan yang cukup karena nanti kalau kita terlalu stres juga ya kita nanti pada waktunya itu nggak konsen udah grogi duluan gitu loh. Jadi yang penting memang kita sebelum UKOM ini kita harus memang bisa mempersiapkan diri. Juga dulu saya kan di pelayanan ya masih dinas gitu. Jadi memang kita ya harus bisa memanage waktunya kapan belajar, kapan kerja, kapan istirahat gitu loh. Jadi memang jauh-jauh sehari sebelumnya itu kita ya dikit-dikit lah baca gitu. Dan sebenarnya kalau komunitas itu nggak harus dihafal mati. Sebenarnya inti-intinya aja yang kita harus ingat gitu loh. Pendidikan kesehatan itu untuk apa sih? Yang kuratif itu apa? Untuk apa gitu. Jadi nggak usah kayak kita ujian dulu mahasiswa ya. Jadi promosi kesehatan ada lagi di gini-gini. Enggak gitu. Jadi inti-intinya aja yang bisa harus diambil gitu. Tapi kalau teman-teman memang bekerja di pelayanan, kalau UKOM itu biasanya ingat aja waktu kita praktek. Ada sih kadang-kadang itu ada korelasinya gitu. Jadi jangan terlalu di stres, yang penting dibawa santai, belajar, pasti nanti kerja keras kita itu nggak sia-sia lah, pasti berhasil gitu ya. Itu sih Bu. Baik Ibu, Oh, terima terus satu kasih. lagi gini loh, itu kan kita kalau ujian UKOM itu banyak ya soalnya. Jadi jangan kita baca satu soal, kita mungkin kesulitan, udah tinggalin aja dulu kalau kita udah baca 2 kali gitu ya. Dulu strategi saya begitu. 2 kali saya baca, saya nggak bisa jawab, saya tinggal gitu. Terus saya ke soal yang berikutnya. Nanti kalau memang masih ada waktu, diulangin lagi ke situ. Jadi jangan terfokus dengan satu soal gitu. Pindah aja nih gitu. Gitu sih. Gitu sih Bu ya. Strategi saya Iya, dulu. baik Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin karena belum ada pertanyaan dari ibu-ibunya sekarang dan juga karena materinya udah selesai, Mm-mm. untuk kelas hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas pemaparan materinya, Ibu Morinain. Iya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah bergabung hingga akhir kelas. Semoga nantinya ibu-ibu bisa melaksanakan UKOM dengan maksimal dan lulus dalam sekali ujian saja. Untuk kelas hari ini izin saya akhiri dulu, Ibu. Iya. Terima Selamat kasih. malam. Selamat Selamat beristirahat, malam Ibu. semuanya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, terima kasih semuanya, sukses.